Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dan tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Babak final sehari lagi akan berlangsung, di mana kita tahu bersama Argentina akan bertarung menghadapi Prancis. Lebih dari itu, ini bukan saja final ideal, tapi final yang mempertemukan antara dua wakil yang terus berseteru, wakil Amerika Latin dan wakil dari Eropa, untuk terus bisa bersaing di dalam setiap pergelaran Piala Dunia untuk menjadi juara dalam 21 edisi terakhir. Eropa unggul dengan 12 dan Amerika Latin dengan 9. Dan yang menjadi menarik juga, saya sudah bahas kemarin tentang siapa yang akan mencetak gol. Tinggal Anda menebak apakah Messi dan Mbappe atau ada Giroud dan Alvarez. Dan kali ini khusus saya akan membicarakan tentang La Pulga Lionel Messi, yang nantinya akan mengakhiri karir dia usai Piala Dunia di Qatar 2022. Dia akan gantung sepatu resmi di usia 38 tahun, dan kalau bisa dibilang ini adalah perhelatan terakhir bagi sang maestro, ini pemain luar biasa yang belum tentu bisa lahir kembali ketika ia tidak ada dalam kancah sepak bola dunia. Mundur, siapa yang akan menggantikan Messi sulit. Dalam tim Argentina pun tidak ada lagi. Karena kalau bicara Messi ini bicara seperti seorang bintang yang lahir dari planet lain ya. Argentina punya Diego Armando Maradona, yang mulai bersinar sejak di Piala Dunia Junior di Tokyo pada 1980. Ketika Indonesia juga ikut dan Indonesia menjadi santapan bagi Maradona dan kawan-kawan. Artinya harus menunggu begitu lama, begitu Messi untuk lahir lagi pada 2005 ketika ia memulai karir dia bersama dengan tim nasional Argentina. Artinya ada rentang waktu 25 tahun dari era Maradona. Saat Maradona membawa Argentina juga juara pada 1986 di Meksiko untuk yang kedua kali, dan terus bisa menunggu lama. Di mana Maradona terakhir tentunya kita masih ingat 1994 di Amerika. Ya, dia terkena doping di sana, harus keluar dan sudah langsung mengakhiri karir. Sebelum Messi itu tampil ya ke permukaan, masih bocah, masih junior, dia sukses bersama dengan tim U20 Argentina untuk menjuarai Piala Dunia di Amsterdam di Belanda. Dan saat itulah ketika Argentina dipegang oleh pelatih Jose Pekerman, dia memanggil Lionel Messi ini ke dalam tim nasional Argentina untuk memulai laga debut pertama Messi, terjadi pada 17 Agustus ya di 2005 itu, ketika menghadapi Hungaria dalam sebuah pertandingan persahabatan di Ferenc Puskás Arena. Dari sanalah Messi mulai dikenal. Masih sangat muda ketika itu, 18 tahun, dan dia mulai ikut di Piala Dunia 2006 di Jerman. Luar biasa, dan memang mereka kalah di perempat final dari Jerman dengan 4-2 dan Argentina tersisih ketika itu. Tapi setelah itu dia dalam 5 edisi setelah Jerman sampai di Qatar 2022 ini dia selalu hadir. Messi. Namun ada sebuah ambisi yang belum dia wujudkan, gelar juara dunia. 2014 dia membawa Argentina ke final menghadapi Jerman namun kalah. Dia memang dinobatkan sebagai pemain terbaik saat itu, namun dia menangis. Dia seakan tidak mau menerima hadiah itu tanpa ada gelar sama sekali, karena dia begitu rindu melihat Argentina itu bergembira di podium atau di tribun kehormatan itu mengangkat trofi Piala Dunia ini, yang menjadi dambaan bagi dia untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan Mario Kempes di 78 dan Maradona di 86. Dan ini kesempatan dia, kesempatan terakhir di Qatar saat dia membawa Argentina itu menembus babak final. Tidak mudah memang melawan Prancis, namun banyak yang mengharapkan bahwa Argentina ini bisa menjadi juara dengan Lionel Messi-nya. Karena ini sebuah kesempurnaan bagi Messi, sebuah apa yang harus dia berikan ya, kalau bisa dikatakan ini untuk negaranya. Pertaruhan terakhir seorang La Pulga di lapangan hijau. Itu dirindukan semua masyarakat, publik di Argentina menaruh harapan besar, mendukung, mensupport Lionel Messi. Jalan-jalan penuh di Buenos Aires dan dimanapun, termasuk di Rosario, di Santa Fe, daerah lokasi tempat lahirnya Lionel Messi 35 tahun silam. Itu masyarakat di kota Rosario itu bergembira, tumpah ruah ke jalan ketika Argentina mengalahkan Kroasia dengan 3-0 dan menembus
babak final, apalagi di Buenos Aires. Banyak semua kota-kota di Argentina ini bersorak, bergembira. Ini seakan-akan mereka menarik ke belakang euforia yang sama saat Kempes membawa Argentina juara pada tahun 78 dengan mengalahkan Belanda di final 3-1, atau Maradona. Semua kota itu tumpah ruah membawa Argentina juara saat mengalahkan Jerman 3-2 di Meksiko. Ini pun diharapkan hal yang sama oleh masyarakat di Argentina agar Messi mendapatkan gelar terhormat dia. Semua dia sudah dapatkan. Ballon d'Or 7 kali, Copa America 2021 dia mendapatkan itu, pemain terbaik saat itu, bahkan memberi assist terbanyak, semua dia dapatkan. Sepatu emas, bola emas, apa yang tidak lagi bagi Messi? Ya, tinggal Piala Dunia ini, trofi satu-satunya yang dia dambakan, dia impikan ini. Makanya semua pemain akan berbaur menjadi satu di lapangan, termasuk pelatih Lionel Scaloni akan mensupport timnya ini untuk bermain habis-habisan melawan Prancis yang juara bertahan, dan mereka harus merebut trofi ketiga dalam sejarah Piala Dunia di mana Argentina bisa menjadi juara, dan trofi pertama Piala Dunia bagi Lionel Messi. 4 Piala Dunia sebelumnya dia gagal, kecuali ada satu final di Brasil 2014 ketika mereka kalah dari Jerman, dan ini adalah Piala Dunia kelima dari Messi. Semua rekor dia buat, termasuk di Qatar. Saya sudah bahas di video-video saya sebelumnya bagaimana rekor demi rekor dia buat, baik untuk tim nasional Argentina di ajang Piala Dunia, melewati Gabriel Batistuta, salah satu juga legenda dari Argentina, dalam hal mencetak gol di Piala Dunia. Sudah 11 gol total bagi Messi, Batistuta hanya 10. Dalam memberikan assist, ini mungkin pemain tertua yang bisa ada di Argentina yang membawa tim ini bisa lolos ke final semua, melewati rekor dari Pele. Dan kalau dia bisa melakukan itu di final pada hari Minggu malam, waktu Indonesia bagian Barat, mengalahkan Prancis, dia sudah mengubur semua orang yang bisa membanding-bandingkan dia dengan Maradona, dengan CR7 selama ini, dan CR7 itu berada di belakang dia. Jika dia sekarang sudah ada di final dan CR7 gagal bersama dengan Portugal, ya, dihantam oleh Maroko di perempat final, dan sekarang Argentina bersama dengan Messi ada di final, dan Messi bahkan sudah membuat 5 gol dan 3 assist sejauh ini, berada di atas. Seandainya dia pun tidak mencetak gol, sama seperti Mbappe, mungkin dia saja yang terpilih sebagai pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, karena memiliki 3 assist, unggul 1 assist di atas Kylian Mbappe. Ini yang menjadi seru. Tapi buat saya, Messi harus bisa memberikan gelar ini, ya, bagi Argentina. Dan saya katakan dia berada dalam puncak permainan terbaik, ya, di Qatar 2022. Pasca kekalahan dari Arab Saudi, dia bangkit, dia memberikan 1 penalti dan masuk sebelum mereka kalah. Dipermalukan saya, tapi setelah itu mereka bangkit luar biasa, tidak terkalahkan. Messi mendapatkan 5 gol dia, 3 diantaranya penalti, termasuk melawan Arab, melawan Belanda. Ya, dia mendapatkan penalti itu. Ya. Melawan Kroasia, dia mendapatkan juga penalti. Jadi ini luar biasa bagi Messi, dan ada 3 assist pada Piala Dunia kali ini, bersaing bersama dengan pemain Prancis lainnya, Antoine Griezmann juga dengan 3 assist. Jadi Messi memang tidak seperti pada tahun ini kalau kita membandingkan dengan 4 Piala Dunia sebelumnya. 2006, ya, 2010, 2014, dan 2018. Nah, menariknya bagi dia ada motivasi yang besar ketika di 2018 Rusia, mereka tersisih di 16 besar melawan Prancis. Lahir 7 gol di sana, dan Argentina kalah dengan 3-4 lawan Prancis. Pertandingan dramatis, dan Messi memang sangat sedih, sangat terpukul saat itu ketika mereka harus angkat koper pulang ke negaranya saat kalah lawan Prancis. Inilah saat yang tepat bagi Lionel Messi bersama kawan-kawan untuk membalaskan dendam itu yang mereka alami di Rusia pada 4 tahun silam. Di saat mereka saat ini berada di final dengan kondisi terbaik, karena perform dari Argentina ini itu memang lagi menanjak di atas, ya, tinggi mereka setelah mereka mengalahkan Kroasia dengan 3-0. Penampilan juga bagus, ya, bagaimana dia bisa memberikan, selain ada gol penalti di sana, memberikan 1 assist yang brilian ketika dia masuk ke daerah pertahanan Kroasia. Mengobok-obok di sana waktu ada pemain, ada calon back termahal di dunia yang orang katakan Joško Gvardiol, tapi tidak bisa berdaya untuk bisa mencegat seorang Lionel Messi dengan skill individu yang luar biasa. Dan kita akan tunggu bagaimana magic dari seorang Messi di lapangan. Tarian yang akan dia berikan, ya, tarian tango di lapangan. Semua akan tertuju mata di lapangan terhadap Messi. Diberikan ruang kebebasan oleh Scaloni, bermain di belakang Julian Alvarez.
dalam formasi mungkin 4-4-2 yang dianggap sangat kuat ketika melawan Kroasia yang akan ditampilkan melawan Prancis, siapa tahu. Karena banyak opsi yang tentunya dimiliki oleh Scaloni untuk bisa memainkan. Pelatih yang bisa memainkan juga dengan 4-3-3, bahkan mungkin bisa memilih 4-2-3-1, tapi 4-4-2 dirasakan sangat kuat. Karena Argentina punya gelandang-gelandang yang oke dalam mendukung Lionel Messi. Dan kita akan lihat, setiap bola berada di kaki Messi, pasti semua akan tegang melihat apa yang akan dilakukan oleh La Pulga ini di lapangan. Dia punya visi yang luar biasa. Bukan saja mencetak gol, tapi bagaimana asis-asis dia. Sulit untuk ditebak. Dia berada di lapangan untuk memberikan umpan-umpan matang. Terutama juga bagi Julian Alvarez yang pasti akan ada di posisi lini serang sebagai ujung tombak. Dan peran Messi sangat-sangat kental sekali Argentina. Seakan-akan itu ya orang bisa mengatakan memang wajar. Messi yang menggendong Argentina. Ya, entah bagaimana kalau sampai Messi misalnya seandainya dia cedera dan keluar lapangan, ini akan sangat berpengaruh terhadap performa bagi Argentina. Makanya tentunya doa besar diberikan oleh semua pendukung, semua orang yang sangat militansi terhadap Messi. Negaranya, pemerintahnya semua mengharapkan dia baik-baik saja, segar, bugar ketika masuk lapangan, tidak mengalami kendala, tidak mengalami cedera. Karena mereka ingin melihat dia bermain 90 menit di lapangan. Bahkan dalam perpanjangan waktu, dan Messi selalu tidak tergantikan. Sebagai kapten ke-11, dia selalu berada di lapangan. Memang Argentina butuh sosok ini. Sosok yang pengaruhnya itu luar biasa. Dan kita akan melihat juga pertarungan dia dengan rekan dia, sahabat kental dia, di klub Paris Saint-Germain, di PSG. Ya, sebelum mereka berdua kembali lagi ke Ligue 1 Prancis untuk bersama-sama. Ya, tentunya akan berbicara kalau Messi bisa menjadi juara, mereka akan terlibat dalam pembicaraan yang hot dengan Kylian Mbappe. Ini sahabat dia. Dan sekarang harus sementara bermusuhan ketika masing-masing harus memegang sebagai pemain negara masing-masing. Memakai kostum Argentina dan satu memakai kostum Prancis. Harus memegang prinsip bahwa mereka akan bermain untuk negaranya. Messi untuk Argentina, Mbappe untuk Prancis. Tapi Messi orang akan bisa melihat bagaimana peran dia. Mampukah dia membawa Argentina bisa menjadi juara dunia? Ini kan tantangan besar bagi Messi. Di saat terakhir kali dia bersama dengan Argentina, orang banyak ingin menunggu itu. Orang ingin melihat dia berjalan ke podium, memimpin rekan-rekannya, kemudian mengangkat trofi. Ya, trofi kebanggaan yang dia impikan selama ini. Nah, setelah 25 tahun dari era Maradona ke Messi, yang begitu lama, ketika dia keluar, tentunya tanda tanya besar sekarang terlintas. Siapa penerus Messi? Belum ada. Belum ada saya pikir. Siapapun itu. Ya, Julian Alvarez masih jauh kalau bisa melihat. Karena ini pemain-pemain yang lahir ini luar biasa ya. Anggap saya ini sebagai dewanya sepak bola yang ada di Argentina. Sangat beruntung negara ini dengan mendapatkan dua keajaiban besar dengan lahirnya Diego Armando Maradona dan diteruskan oleh Lionel Messi. Nah, kedepannya ini yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti, mari kita bersama-sama menantikan. Apakah pemain dengan tinggi 170 cm ini akan mampu mewujudkan ya, hasrat dia, keinginan dia, ambisi besar dia untuk bersama dengan ya, La Albi Celeste ini untuk bisa menjadi juara. Tango yang akan berbicara, yang akan bersorak gembira. Apakah semua pendukung Argentina akan tumpah ruah dan larut dalam suasana hiruk pikuk, bereforia luar biasa ketika Messi membawa Argentina juara. Kita akan nantikan itu dalam pertarungan sengit pasti menghadapi tim ayam jantan Prancis yang juga berkeinginan besar untuk menjadi juara secara back to back setelah di Rusia dan sekarang di Qatar. Sampai di sini pembicaraan saya dan terima kasih kepada W88 yang sudah ikut bersama mensponsori channel YouTube Bung Ropan, kepada Astra Credit Companies dan juga Dabinter. Ya, kita akan lihat ya pemenang-pemenang juga yang sudah saya janjikan ya untuk diumumkan. Ada 15 jaket antara Prancis dan Maroko. Anda bisa DM ke IG saya, inilah Ropan. Bagi Anda yang bisa menjawab, ada 2.123 yang menebak skor ini. Yang sama menebak benar 2-0 itu 119 orang. Jadi harus diundi untuk bisa mendapatkan 15 pemenang. Jadi bagi Anda yang tebak benar, kemudian tidak keluar namanya, ya
bersabar, harus bisa menerima ini soal keberuntungan. Setelah diundi semalam oleh saya dan ada 15 nama keluar, masih ada satu kesempatan lagi untuk di final, untuk menebak skor nantinya antara Argentina dan Prancis. Untuk perebut 3-4 tidak ada tebak skor, ya tidak ada. Nanti pada besok itu Argentina akan bermain melawan Prancis. Silakan Anda menebak siapa yang akan memenangkan laga dengan skor berapa. Tapi 15 nama ini saya akan sebutkan. Ya, pertama Teguh HMC, kedua Awi Jaya, kemudian ketiga Bangkit Agung Setiawan, kemudian keempat itu Galung Ben, kelima Fatih Uce, keenam itu ada Tina Tintin, kemudian ada Neng Geboy, Musisi Channel, Jainuddin, Aldi Fauzi, Luknara 17, Albertus Agus Setiawan, Gea Story, Umar Irawan, dan Teh Tarik. Ya, Teh Tarik. Itulah 15 nama. Ya, Anda untuk bisa kirim ke saya untuk IG sebelum saya teruskan ke ACC untuk dieksekusi, tapi pelan karena masih banyak juga yang masih ngantri kirim ya. Ini pasti akan kirim berikut, tapi pasti ya akan dikirim oleh ACC. Itu 15 jaket First City yang keren, yang seharga 1 juta rupiah. Jadi kalau ada 15 ini itu hampir 15 juta rupiah yang diberikan. Oke, selamat buat Anda yang mendapatkan giveaway. Ini sambil menunggu giveaway di babak final. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.